Halo, ketemu lagi di video yang ke-6. Masih di video long distance pembelajaran. Ya, jangan sampai keliru long distance relationship ya. Nanti baper. Oke, kita lanjut terusan dari video yang kelima. Nanti di sini kita akan membahas yang namanya percabangan atau kondisi ya, dalam bahasa Pascal nanti bagaimana. Di Excel kita sudah pelajari konsepnya yang jelas, sama nanti menggunakan perintah if nanti di Pascal pun juga if ya. Oke, kita mulai saja. Masih sehat kan ya? Harus tetap sehat. Oke, yang jelas nanti di video ini itu akan muncul banyak materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya, dari awal mulai dari ada output, variabel tipe data, kemudian juga ada input ya. Jadi memang video ini bisa diikuti kalau kalian juga sudah mengikuti dan memahami video-video yang sebelumnya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, kita mulai di sini, kita ketik begin n. Ide programnya kali ini adalah untuk ngecek ya, karena percabangan ya, kondisi ya. Untuk ngecek sebuah nilai itu tuntas atau enggak. Kita pakai KKM 75 ya, standar lah ya di tempat kita 75. Maka nanti idenya secara teknis, user akan pertama-tama menginputkan sebuah nilai, bebas nilai berapapun. Nah, kemudian nanti program akan ngecek nilai itu tuntas atau tidak. Ya, nanti dengan memberi output tuntas atau output tidak tuntas. Oke, di sini kita akan buat input readlen nilai itu ya. Ya, atau mungkin supaya kelihatan ya seperti sebelumnya, kita tambahkan sebuah tulisan saja, write masukkan nilai ya. Oke ya, var nilai nih, karena ada, jangan lupa kita pakai variabel nilai, maka harus dideklarasikan juga. Nilainya kita pakai tipe real, jadi nanti bisa menggunakan pecahan atau bisa menggunakan desimal atau koma. Oke, sudah kita deklarasikan. Kemudian ini juga jangan lupa juga kenapa menggunakan write ya, karena supaya nanti kursornya atau pengisian nilainya ada di samping sini ya. Kalau write len maka nanti dia akan ganti baris ya, jadi jelek tampilannya. Oke, nilai sudah masuk. Sekarang harus dicek apakah tuntas atau tidak. Maka di Pascal ada if juga ya, ada if tuh di semua pemrograman ada if tuh ya, untuk percabangan. Hanya nanti sintaks atau tata tulisannya beda tuh ya, penulisannya beda. Kita bandingkan, jika nilai tuh ya, nilai yang sudah diinputkan lebih dari atau sama dengan 75, hati-hati ada sama dengannya ya. Kalau hanya lebih dari ya 75 nya nggak ikut dong kalau hanya lebih dari, tapi lebih dari atau sama dengan. If bla 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 bla, maka nah then ya, if kemudian pasangannya dengan then. Kalau lebih dari sama dengan 75, maka akan muncul tulisan tuntas. Jika tidak ya kan, jika tidak else ya, ini saya mundurkan supaya, nah jika tidak ya else, maka akan muncul tulisan tidak tuntas ya. Jadi ini ya, kalau kita baca secara apa ya, kita baca dengan bahasa kita sehari-hari, maka akan menjadi jika nilai lebih dari atau sama dengan 75 maka tuntas, jika tidak maka tidak tuntas itu ya. Oke,
Nah, sekarang ada hal teknis yang harus kita bicarakan di sini, karena ini kalau kalau nggak hati-hati akan merepotkan. Tentang tanda titik koma, biasanya kan titik koma di sini, titik koma juga di sini. Nah, hati-hati. Prinsip tanda titik koma itu adalah setiap akhir statement itu diakhiri dengan tanda titik koma. Artinya kalau belum akhir statement nggak boleh diberi titik koma. Itu ya prinsipnya itu. Nah, untuk if sendiri dikatakan satu statement itu apabila mulai dari sini sampai sini itu adalah satu statement if else, nyambung. Artinya ini belum akhir statement. Itu ya, maka ini kalau penulisan seperti ini saya jalankan nanti pasti error. Kita coba. Nah, ini ditemukan titik koma ya, padahal nggak boleh ada titik koma di sini. Itu ya, maka ini saya hapus dulu. Jadi dari sini sampai sini itu satu statement, sehingga titik komanya baru muncul di sini. Oke ya, baik. Sekarang kita akan coba menjalankan inputnya. Nah, ini ya input di sini. Inputnya saya beri misalnya yang tidak tuntas dulu, misalnya 70. 70 kan nggak memenuhi ini pasti, ya kan? Tidak lebih besar atau sama dengan 70 itu, maka nanti dia harusnya ke sini muncul tulisan tidak tuntas. Saya execute. Nah, tidak tuntas. Oke, sudah betul. Sekarang 74 yang memper. Saya execute lagi. Nah, masih tidak tuntas. Saya ganti 75. Ngepres, execute, tuntas. Saya ganti 95, tuntas juga. Oke ya, itu secara ini ya, secara struktur. Jadi pengenalan terhadap if else ya, if else. Apa yang terjadi kalau ini saya hapus ya, kebalik ya, mestinya ini dulu ya, tapi nggak apa-apa lah. Hanya ini saja, tidak ada else-nya. Maka kalau di sini saya beri 70, saya jalankan ya, nggak ada output apa-apa. Ya kan, nggak ada output apa-apa. Ini kayak video yang kelima ya, jadi memang skip karena inputnya lewat sini. Oke, jadi jangan bingung yang ini. Tidak ada output apa-apa karena output di sini hanya muncul kalau ini terpenuhi. Itu ya, kalau ini terpenuhi. Nah, sekarang ini saya ganti 80. Execute. Nah, tuntas. Gitu ya. Jadi hanya ada satu output yaitu tuntas, yaitu apabila nilainya mencapai 75. Nah, karena tidak ada else, maka ini menjadi akhir statement. Itu ya, kaitannya di situ. Oke, saya tambahkan lagi tadi else write-len tidak tuntas. Tidak tuntas. Oke, ini seharusnya tuntas ya. Oke, dah masih betul. Sekarang, nah ada satu hal lagi yang mau saya bahas. Hati-hati mengenai ini, menentukan nilainya. Lebih besar atau sama dengan 75. Artinya 75 ikut, ya kan? Mulai dari 75. Yang tuntas itu mulai dari 75. Sekarang apa yang terjadi kalau saya ubah sedikit? Saya nggak pakai tanda sama dengan, jadi hanya lebih besar saja. Kemudian ini saya ganti menjadi 74. Nah,
nilai lebih dari 74. Maksud saya lebih dari 74, jadi kan mulainya mulai 75. Oke, kita akan coba 80 tuntas, betul. Sekarang 75 pas, 75 pas. Tuntas juga. Memper hampir 74. Tidak tuntas. Ya. 50. Tidak tuntas juga. Oke, jadi ya sepintas ya, kalau saya mengatakan seperti itu pasti ada apa-apa ya. Sepintas kelihatannya benar ya kan, jadi kita uji coba benar 74, 75, 80 benar ya kan. 50 tadi ya, 50, 74, 75, 80 sesuai, cocok dengan ketentuan di sini. Nah, tetapi kita lupa tipenya adalah real. Kalau real itu dia bisa menerima pecahan atau desimal lebih dari 74. Lebih dari 74 artinya 74,1, 2,3 kan termasuk. Kita coba sekarang. Tadi 74 execute. Masih belum tuntas, benar ya. Tadi 75 kan tuntas ya, 75 itu tuntas. Nah, benar. Sekarang 74,5. Oh, maaf. Titik ya, titik bukan koma. Tuntas. Ya, seharusnya kan nggak tuntas karena kan KKM-nya tadi kita sepakatnya 75. 74,5 itu belum KKM, ya kan? Duh, Pak kan dibulatkan jadi 75. Nah, oke. Tak ganti biar nggak rame. Nah, 74,4 mau dibulatkan jadinya 74. Execute. Nah, tetap tuntas. Ini adalah contoh yang namanya atau yang istilahnya logical error. Secara penulisan bener nggak ada yang error, aturan penulisannya ditaati semua, tetapi dari hasilnya atau dari logikanya yang keliru. Seharusnya dia nggak tuntas tapi menjadi tuntas, itu ya, kesalahan secara logika. Oke, maka hati-hati, lebih aman kalau langsung ini istilahnya itu menggunakan batas nilainya ini. Oke ya. Maka kalau ini saya ubah jadi seperti ini, inputnya 74,4. Kalau yang tadi tuntas, maka sekarang saya jamin tidak tuntas. Itu ya. Itu bedanya kalau kita menggunakan real. Kalau ini integer aman ya, karena kalau yang tadi ini lebih dari 74 misalnya ya, tapi ini posisinya integer seperti ini, aman ya, karena kenapa? Di atasnya 74 integer ya, di atasnya 74 tuh pasti 75, nggak ada 74, sekian nggak ada karena bulat, itu bisa ya. Tapi di sini tadi kita real, maka di sini kalau saya tulis seperti ini lebih dari 74, maka masih ada 74, sekian masih ada. Itu ya, celahnya di situ. Oke ya, semoga bisa dipahami. Jadi ini strukturnya if ya, if else. Jika begini maka pakai then ya, maka bagaimana? Ini belum titik koma karena belum akhir statement. Jika tidak else, nah maka ini. Tapi kalau nggak ada else, hanya if saja ya, maka tadi itu ini yang saya blok ini nggak ada, saya hapus, kemudian titik komanya di sini. Gitu. Oke, kurang lebih itu untuk pembahasan mengenai if gitu ya. Nanti yang jelas if ini akan bisa dibuat lebih bervariasi, lebih kompleks gitu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih, sampai jumpa.